kemarin babak satu, babak kedua bagus nih bos. Nah babak ketiga kemudian menang. Tapi dikalahkan itu pendapat si bos gimana? Bos bicara masalah JB, optimisme tahun sekarang gimana nih bos? Optimisme JB kemarin lomba perdana di Lapak Kebo Pangandaran, saya lihat kerjanya udah bagus, tetapi yang saya lihat satu sih sepertinya tenaganya kok belum maksimal ya, karena dia cukup lama istirahat sekitar 8 bulan. Jadi kita masih butuh setting tenaganya dia. Tetapi untuk kinerjanya saya lihat udah seperti semula lagi sih. Kalau saya selalu berpositif thinking untuk kemarin hasil yang babak ketiga. Namanya wasit juga ada human errornya. Jadi ya kita beranggapan itu belum rezekinya aja dari JB. Melihat aksi JB kemarin, kedepannya gimana nih buangan depannya? Kalau melihat JB dari kemarin, perkiraan saya 2 giringan ke depan harusnya maksimal ya. Karena saya udah lihat dari kinerjanya, bahkan saya menilai kinerja JB sebelumnya JB cedera dan sekarang lebih bagus ke sekarang ya. Saya lebih kencang, lebih segalanya kalau saya nilai sekarang lebih bagus dibanding sebelumnya dia cedera. Yang kita harapkan untuk podium tahun depan itu salah satunya Markona. Itu salah satu striker saya. Kemarin pas saya take over awal-awal nggak lama, sering sebulan lah, nggak lebih dari sebulan langsung ambrol. Nah sekarang dia udah mulai di giringan B, baru ke giringan B, baru kita latih-latih. Mudah-mudahan bisa maksimal juga kerjanya secepatnya. Anaknya JB ini coba anaknya JB ini udah dilatih sebagian. Ini anak JB pertama. Anak JB pertama dia udah saya latih sampai bendera 2. Jadi kita juga nggak buru-buru latihnya, posisi di bulu full, baru rampas piik. Jadi kita nggak latih buru-buru supaya dia ke mejanya dan kinerjanya benar-benar kita ketahui. Ini yang pertama. Terus ada juga anak JB yang kedua. Oke, ini anak JB yang kedua, sama udah bendera 2 juga. Dia masih satu betina dengan dari tim Panzer Mas Warko Purwokerto. Ini yang kedua, dia posisi di bulu sisa piik, kelar 2 piik, posisi di bendera 2 juga untuk ini. Selanjutnya ini anak keempat. Anak keempat. Nah, ini anak keempat. Jadi pas kebetulan ada satu pegaran anak JB itu dua-duanya betina. Dan ini anak keempat. Ini anak keempat ini kebetulan kita ganti betinanya. Betinanya dengan adiknya Bintang Agung. Jadi saya crosskan dengan darahnya Buana. Ini anak keempatnya. Posisi bulu pun bulu rapi. Jadi tadi anak yang keduanya itu dia telah turun bulunya. Jadi masih ada 2, tetapi yang kalau yang ini udah full juga rapinya.
Kalau yang ini anak kelima. Anak kelima, kebetulan anak kelima itu dua-duanya jantan. Dua-duanya jantan untuk anak kelimanya. Ini sama dari darahnya Buana. Nah, ini dua-duanya. Dia posisi sekarang udah dilatih di bendera 1. Jadi baru dekat-dekat aja. Karena juga baru turun, tetapi ini CC tarik dan stabil karena dari darahnya dari darah tim Buana. Ya. Oke, ini anak ke-6 dari telonan ke-6 dari JB juga. Kebetulan dua-duanya jantan juga. Kalau saya lihat dari cara kerjanya, itu salah satu dari ini kerjanya seperti mirip bapaknya. Dari kenapa saya bilang seperti itu, dari cara terbangnya, dari segala-segalanya mirip ke bapaknya. Tetapi kalau CC dia sedikit lebih ada CC-nya, lebih kenceng lah dibanding bapaknya waktu itu. Oke, dan ini anak ketujuhnya, dia teloran ke-7, anak JB. Ini kenapa anak terakhir saya ambil? Sebenarnya dari betinanya ini betina dari Mas Warko juga. Seperti anak pertama sampai anak ketiga sama persis. Tetapi ini ada campuran dari betina itu, saya sempat crossin sama betina ama jantan lain dan saya coba dites ini. Jadi ini nggak murni dari anak JB dan anaknya dari Mas Warko. Nah, ini ada terah yang lainnya juga. Jadi saya mencoba. Ya. Itu yang mana tuh, Bos? Nah, ini kemarin kita ambil sampel. Kita pengen tes seperti apa. Ini anaknya Puma. Ini anak Puma. Jadi teman-teman yang tahu burung saya yang namanya Puma, yang kebetulan waktu itu saya beli di Pangandaran, burung Pangandaran. Ini anaknya. Jadi anaknya itu cuma satu-satunya. Karena kita mau ambil sampel aja seperti apa. Mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi kalau emang kedepannya dari anak Puma ini ada hasilnya, mungkin kita ambil anak selanjutnya. Ini silangin sama siapa, Bos? Yang Puma itu? Ini kita silangin sama salah satu peternak yang ada di Bandung, di lokasi Bandung. Untuk namanya itu dirahasiakan. Tetapi ini ibunya dari pemain tim Bandung. Nah, ini yang mana ini? Kalau ini anaknya Quicksilver. Anaknya Quicksilver, posisi udah di bendera 2 juga. Ini anak anaknya kita cuma ambil 1 juga untuk sampel, pengen tahu gimana. Mudah-mudahan juga kerjanya enak. Tapi kalau kemarin kita lihat cara terbangnya, cara kerjanya, walaupun bendera 2 udah seperti bapaknya. Jadi burungnya stabil, aman. Quicksilver disilangin sama siapa, Bos? Nah, ini kalau si Quicksilver kebetulan kita silangin sama darah salah satu tim Bandung juga. Dia mempunyai banyak burung-burung stabil. Kita silangin sama anaknya Sidan dari BL. Ya, kita silangin. Satu apa? Sampel doang apa gimana? Kita ini ambil 1, kita ambil sampel dulu seperti apa. Kemarin juga Quicksilver sempet sedikit telo pas lagi mabungnya. Jadi kita sambil ngeloloh, sambil ngelempengin juga, kita ambil 1 sampel anaknya. Yang mana nih, Bos? Ini ikan ini satu-satunya
ikan kenang-kenangan saya ini. Waktu sebelum komando meninggal, ya, nabrak tiang kecelakaan di Tasik, saya udah dapat cucunya. Tetapi cucunya ini cuman ada 2, karena dari anaknya komando itu jujur kita cuman punya 1 betina, dan dari betina itu sampai dengan sekarang hanya mengeluarkan 1 pasang. Dan ini salah satunya ini, dan sepasang dua-duanya itu jantan. Jadi tidak ada betina, dua-duanya jantan, dan 1 di sini dan 1 lagi kita titipin di Buana Tim Bandung. Karena gimana? Ini jantan, anaknya, dua-duanya jantan. Kenapa saya titipin 1 di Buana? Karena waktu itu kita crossbreed dengan bapaan dari burungnya Tim Buana Bandung. Jadi kita ambil satu-satu, mudah-mudahan ini bisa ngikutin jejak dari bapaknya. Udah dilatih belum itu? Ini posisi burung udah dilatih. Dia ini kemarin baru rampas lagi. Kemarin ini sedikit telat dilatihnya. Waktu saya ngelatihnya ini udah di jalan rampas 1, sekarang udah jalan ke rampas kedua. Jalan rampas kedua ini lagi dilatih di B, sebentar lagi mau Kak. Kalau untuk kinerja ini burung, saya lihat stabil, CC tarik, cuman kita lagi memperbaiki di mejanya. Seperti itu. Kalau lihat dari anak-anaknya JB, Puma, Quicksilver, dan Komando, saya menilai dari anaknya JB ini 7, kerjanya hampir sama semua. Kerjanya hampir sama, CC-nya ada. Tetapi ada beberapa yang itu bakal jadi semi, beberapa yang jadi benar-benar manuver. Dan kalau saya lihat untuk anaknya aman dan stabil dan ada CC-nya. Jujur kita sih anak JB nggak ada kepikiran untuk kita jual. Tetapi banyak orang yang bertanya kepada saya, anak JB bagaimana, dijual apa tidak, atau telurnya dijual apa tidak. Sekarang gini saja, kalau emang tertarik dengan anak JB, bukan telur tetapi anak JB, saya bisa keluarkan asalkan dengan harga yang sesuai. Untuk yang lainnya selain anak JB? Kalau selainnya anak JB, 1 anak Puma, kerjanya persis bapaknya. Jadi kerjanya stabil juga, aman tali juga untuk anak Puma. Bos, selain anak JB yang Pelikan Royal itu dijual nggak, Bos? Selain anak JB, Pelikan Royal dijual, tetapi bukan yang ini. Jadi kita ada kandang khusus kita buat ngebreed di situ untuk bapak-bapakan juga kita jual di situ. Tetapi balik lagi teman-teman, orang suka bertanya, ikan yang lain dijual apa tidak? Saya jujur, di saat saya melepas itu saya sedikit takut dikarenakan gini. Saya belum melihat dari hasil anakannya yang lain-lainnya yang benar-benar baik. Jadi poin dari segalanya itu bukan saya nggak ingin menjual, tetapi saya tidak ingin menjual kucing dalam karung. Di saat saya menjual ikan saya dengan mengatasnamakan Royal, saya pengen untuk hasilnya benar-benar baik. Jadi teman-teman juga saat membeli ikan saya,
saya mempunyai contohnya dan tidak mengecewakan teman-teman. Jadi menjual bukti ya, bukan janji. Ya, jadi saya itu ingin menjual bukti, oh ini loh ikan tuh royal tuh bagus. Karena dalam hal ini kita itu hobi, kalau namanya kita ikan laku dan terjual itu adalah rezeki. Gitu teman-teman.